Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih semuanya. Jadi di sini saya dan kelompok saya ingin menjelaskan tentang program yang sudah kami buat untuk tugas akhir kami, yaitu tentang dana. Sebelum masuk ke penjelasan program kami, mungkin kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi perkenalkan saya Holila Hibatullah. Selanjutnya pada bagian sini ada Ilman, Sania, Selina, Amanda, Ronaldo, Tesalonika, Alif Naufal, dan juga Adinda. Kami di sini beranggotakan 9 orang yang akan menjelaskan program dana ini. Nah, mungkin akan saya mulai terlebih dahulu pada bagian awal di sini. Itu sudah ada header. Kami di sini menggunakan, beberapa header, 8 header. Selanjutnya, di sini ada void gotoksi dan juga void text 1, di mana void ini digunakan untuk, animasi yang akan kami tampilkan nanti di akhir setelah kami menjelaskan program ini. Void gotoksi ini tujuannya untuk menjalankan animasi kami nanti dan juga teks 1 ini agar animasi kami itu bergerak lebih cepat lagi dan juga di sini ada selain animasi tadi, pada bagian awal kami akan menampilkan foto tampilkan nama dan NIM, di mana sini kami pakai sistem CLS dan juga sistem color 9F agar warna pada background kami menyesuaikan dengan aplikasi Dana. Nah, dan setelah itu ada void loading, di mana void loading ini akan dijelaskan oleh Sania. Mungkin untuk Sania waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Lila. Di sini akan saya langsung saja menjelaskan mengenai paid loading. Di sini kita bisa melihat bahwa ada sistem CLS, itu berguna untuk meng-clear screen apapun yang ada di screen di bagian sebelumnya. Kemudian akan langsung tampil yaitu logo Dana yang dibuat dari simbol-simbol berikut. Dan kemudian di bawah logo Dana ini akan muncul sebuah loading bar, di mana loading bar tersebut kita akan menggunakan dua dua bar ASCII, di mana bar pertama itu memiliki kode ASCII 177 dan bar kedua memiliki kode ASCII 219, di mana cara kerja loading tersebut adalah jika untuk kode loading yang pertama yaitu akan bergerak di sebanyak perulangan kurang dari 25, kemudian akan di-override oleh loading bar kedua dengan perulangan sebanyak kurang dari 25. Baiklah, terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada Lila. Oke, terima kasih Sania. Selanjutnya di sini ada beberapa struct untuk transaksi yang akan kami gunakan juga di penjelasan kami selanjutnya. Selanjutnya di sini ada void nota yang akan dijelaskan langsung oleh Selina. Mungkin untuk Selina waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih Holila. Di void nota ini kita menggunakan sistem CLS untuk membersihkan layar. Lalu ada variabel T dengan tipe data double dan DMY untuk variabel integer. DMY ini untuk memasukkan waktu transaksi yaitu jam, tanggal, bulan, dan juga tahun. Lalu di bawahnya itu ada cout untuk notanya seperti waktu transaksi, jenis transaksi, total bayar, dan juga order berhasil. Untuk jenis transaksi dan total bayar ini kita menggunakan struct transaction tadi. Lalu ada juga cout order berhasil. Oke, mungkin segitu saja. Saya kembalikan ke Holila. Baik, terima kasih Selina. Nah, selanjutnya setelah void nota tadi, kami akan ada tampilan juga untuk void PWW, di mana di sini akan dijelaskan oleh Sania. Waktu dan tempat dipersilakan. Baiklah, di sini point PWW ini digunakan untuk konfirmasi password untuk seluruh transaksi yang ada di Dana ini. Jadi misalnya di sini kita menggunakan sistem color 9F, di mana itu untuk membuat tampilan program kami menjadi seperti warna Dana asli. Kemudian kami akan memasukkan password tersebut dengan Z, yaitu panjang dari password yang akan kami masukkan, dan password akan berjumlah 6 karakter. Jika password berjumlah lebih atau kurang dari 6 karakter, maka akan keluar
output password harus berjumlah 6 karakter dan jika password tersebut telah benar berjumlah 6 karakter, maka akan lanjut lagi diperiksa apakah password tersebut apakah angka atau bukan, dan jika password tersebut angka, maka akan disimpan ke if stream record text itu. Kemudian jika password itu bukan dari angka atau yaitu huruf atau symbols, maka akan keluar output password harus angka dan harus memasukkan password ulang. Baiklah, silakan lanjut lagi, Lil. Nah, di sini jika password tersebut yang dimasukkan salah, maka akan keluar output, maaf username dan password Anda salah, silakan masukkan password lagi dengan benar. Baiklah, terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada Lila. Baik, terima kasih Sania. Oke teman-teman, selanjutnya itu ada void login, di mana pada void login ini untuk Pak pengguna masuk sebelum ke aplikasi Dana kami, yaitu di sini kami akan menampilkan username dan juga password untuk mereka masukkan setelah mereka regis nanti. Nah, di sini kami menggunakan tipe data char dan integer untuk panjang passwordnya, dan juga kalau misalkan password yang dimasukkan itu kurang dari 6 sama seperti yang sebelumnya, maka akan muncul password harus berjumlah 6 karakter. Jadi dia akan memasukkan password ulang lagi. Dan selanjutnya kalau misalkan pengguna memasukkan password yang salah, yaitu memasukkan password dalam bentuk huruf, dia akan muncul output password harus angka. Nah, selanjutnya, di sini ketika pengguna itu sudah berhasil login setelah mereka regis, maka di sini akan muncul Anda berhasil login, klik enter untuk melanjutkannya gitu. Sedangkan kalau mereka menginput username dan juga kata sandi atau password yang salah selama 3 kali berturut-turut, maka pin pin mereka akan terblokir dan mereka akan silahkan ganti PIN Anda secara berkala. Selanjutnya di sini ada void regis. Regis ini dilakukan sebelum login tadi. Jadi para pengguna itu akan memasukkan password dan username mereka yang terbaru sesuai dengan mereka, dan juga di sini kami sama seperti tadi kurang lebih sistemnya. Kalau misalkan dianya kurang dari 6, maka dia akan muncul password harus berjumlah 6 karakter. Jadinya password yang dimasukkan atau yang dibuat oleh pengguna untuk regis ini harus berjumlah 6 karakter. Dan juga password yang dimasukkan juga harus angka. Dan jika sudah berhasil untuk regis, maka akan muncul tampilan Anda berhasil lagi, silahkan login. Oke. Selanjutnya di sini ada relog. Ini untuk pilih pengguna mau masuk udah punya akun atau belum punya akun gitu. Di sini kalau if mereka pilih 1 maka akan masuk, kalau pilih 2 mereka akan regis. Selanjutnya top up game itu akan dijelaskan oleh Ronaldo. Mungkin untuk Ronaldo waktu dan tempat dipersilahkan. Lanjut. Pada bagian top up game ini akan dijelaskan oleh Ronaldo dan juga Alif Naufal. Mungkin dari Ronaldo dulu boleh dijelaskan. Oke, baik, dalam void top up game ini ada sistem CLS untuk membersihkan layar. Terus ada tampilan yang kami buat. Coba scroll atas. Ada Free Fire, Mobile Legends, PUBG, Valo. Sini kita akan menggunakan tipe data char berupa LP. Nah, nge-lag. Oke. Sini kita masukkan kondisi berupa if sama dengan 1. Apabila kita pilih 1, itu akan muncul masukkan user ID dan sebanyak 8 karakter tampilan.
Terus kita gunakan kondisi if lagi untuk membatasi karakter yang kita input menggunakan user.length sebanyak 8. Terus ada langsung muncul tuh pilihan nominal top up dan tinggal kita masukkan pilihan diamond, sin UU dengan tipe data char. Oke, untuk selanjutnya kita pakai if. Apabila kita pilih diamond A, akan muncul kondisi-kondisi beserta harga yang akan kita gunakan dalam program kali ini. Jika total saldo lebih dari besar dari amount, maka history postback dan muncul void nota. Dan apabila dia tidak mencukupi, maka saldo akan muncul out berupa saldo Anda tidak mencukupi untuk melakukan transaksi ini. Dan kemudian akan kembali lagi ke menu top up game. Nah, apabila dia pilih tidak, maka dia akan kembali ke menu tampilan FF. Dan apabila tidak terdapat input yang sesuai, maka akan muncul input tidak tersedia dan coba lagi. Oke, lalu muncul out berupa konfirmasi pembayaran apabila kita pilih B. Nah, kita menggunakan variabel char lagi, lalu kondisi seperti tadi, seperti sebelum-sebelumnya hampir mirip. Oke, terus saja. Oke, nah lalu ada, kalau kita pilih 2 nih, akan muncul masukkan user ID itu untuk, kalau salah tadi itu Mobile Legend. Di mana ini ada 8 karakter dan server sebanyak 4 karakter. Nah, masing-masing kita menggunakan tipe data string dan sama seperti sebelumnya pakai length, lalu muncul tampilan nominal top up, lalu kita menggunakan tipe data char lagi untuk ML pilihan, lalu untuk pilihan A akan muncul lagi nih konfirmasi pembayaran, saldo yang telah ditetapkan, dengan kondisi apabila total saldo lebih besar dari amount, itu akan muncul total saldo yang diisi dengan amount. Lalu untuk aktivitas history pushback, top up game, lalu akan muncul void nota juga. Nah, apabila dia else itu, maka akan langsung muncul saldo Anda tidak mencukupi untuk melakukan transaksi. Lalu kembali ke top up game. Nah, apabila dia pilih N, maka dia akan kembali ke menu MLBB tadi. Terus apabila dia tidak ada inputnya selain Y dengan N, maka akan muncul input tidak tersedia, coba lagi, dan kemudian kembali ke off game. Nah, untuk selanjutnya itu sama saja. Mau dia B, C itu pilihannya sama saja. Pilihannya beda, namun isinya sama. Serta harga yang beda. Oke, lanjut ke nomor 3. Nah, nomor 3 ini akan diteruskan oleh rekan saya, yaitu Alif. Saya kembalikan kepada moderator. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, pop up di bagian PUBG juga hampir sama seperti FF dan ML. Di sini kita harus masukkan berupa ID sebanyak 9 karakter. Lalu di sini ada tampilan beberapa seperti 60 UC dan seterusnya. Setelah memilih, kita akan memasukkan apa nih? Beberapa konfirmasi pembayaran. Jika saldo mencukupi, saldo akan terpotong. Lalu jika saldo tidak mencukupi, akan kembali ke PUBG sebelumnya. Seperti Valorant juga seperti itu. Sekian. Oke, baik. Terima kasih Ronaldo dan Alif.
Untuk program selanjutnya ini semuanya sama ya, untuk Valo dan lain-lainnya kerjanya sama, namun memiliki harga yang berbeda saja. Mungkin kita langsung berpindah ke bagian top up. Void top up. Pada void top up ini akan dijelaskan oleh Selina. Untuk Selina, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih Sheila. Di sini void top up ini menggunakan variabel top up amount dan juga pilihan. Top up amount itu menggunakan tipe data integer dan pilihan itu menggunakan tipe data char. Di sini ada tampilan pilih mitra, ada 4 di sini, yaitu Indomaret, Alfamart, BRI, dan juga BCA. Lalu di sini kita menggunakan perulangan if, yaitu jika pilihannya itu A, maka kita akan memasukkan jumlah top up, dan apabila di sini juga ada if lagi, jika top up amount lebih dari 10.000, maka total saldo ini akan bertambah di tampilan. Lalu akan mengeluarkan cout, Anda telah berhasil top up sebesar jumlah yang kita inginkan. Lalu akan masuk ke history, pushback, yaitu top up dari Indomaret. Lalu jika tidak memenuhi kondisi yang di atas, akan muncul cout, yaitu minimal top up 10.000 dan masukkan ulang jumlah saldo. Lalu kita akan kembali ke masukkan jumlah top up. Lalu jika pilihannya B, maka akan seperti sebelumnya, yaitu memasukkan jumlah top up. Dan di sini bedanya, jika top up itu jika top up dibagi dengan 50.000 sama dengan 0, maka top up dan top up tidak sama dengan 0, maka jumlah top up tadi akan bertambah dan akan mengeluarkan cout, yaitu Anda berhasil top up sebesar top up yang kita masukkan. Lalu masuk kembali ke history pushback dan akan menampilkan top up dari Alfamart. Lalu jika tidak memenuhi, maka akan jumlah top up harus meliputi kelipatan 50.000, masukkan ulang jumlah saldo. Lalu else if, lagi pilihan ketiga, itu kembali lagi masukkan jumlah top up. Lalu jika top up ini kurang dari 20.500, lebih dari 20.500, maka total saldo akan bertambah. Lalu akan menampilkan cout, Anda telah berhasil top up sebesar jumlah top up yang dimasukkan. Lalu akan masuk ke history pushback, yaitu top up dari Bank BRI. Jika tidak, maka akan mengeluarkan cout jumlah minimal top up, yaitu 20.500, masukkan ulang jumlah saldo. Begitu juga untuk pilihan keempat, jika untuk top up dari Bank BCA. Mungkin segitu saja, saya kembalikan ke Kholila. Oke, baik. Terima kasih, Nana. Ini selanjutnya ada void kode bank yang akan selanjutnya dijelaskan oleh Amanda. Mungkin untuk Amanda, waktu dan tempat dipersilahkan. Dulu, ini boleh dipotong dulu gak sih? Oke, selanjutnya void kode bank akan dijelaskan oleh Amanda Rosalia. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Baiklah, terima kasih pada Lila. Di sini ada void kode bank yang akan menampilkan beberapa kode dari masing-masing bank. Terus jika pilihan, terus ada karakter K itu untuk kembali. Jika K sama dengan K, maka dia akan menampilkan void transfer to bank. Terus kalau misalkan dia else, maka dia akan menampilkan kode bank. Lanjut ke transfer to bank. Ini bertipe data integer. Terus ada while, terus nanti dia ke lab sistem CLS untuk membersihkan layar. Di sini ada amount dengan tipe data double, terus ada string, ada nomor ATM dengan tipe data string, nama bank juga tipe data string. Terus di sini ada
variabel minimum yang mendeklarasikan minimum untuk transfernya. Terus ada angka, itu kode ASCII, langsung saja ke pilihan bank tujuan. Di sini ada Mandiri, ada BCA, ada BRI, ada BNI, terus BPTN, Cimniaga. Terus ada pilihan melihat kode bank dan kembali. Lanjut. Nah, jika di sini kita memilih nama bank 8 itu akan kembali ke tampilan awal. Jika nama bank itu sama dengan 7, dia akan menampilkan kode bank, itu void banknya akan ditampilkan. Terus ke bank kode itu tipe datanya string. Jika nama bank itu sama dengan 1, maka bank kodenya itu 007. Jika nama bank sama dengan 2, maka kode banknya itu 041. Jika nama bank itu sama dengan 3, kode banknya 002. Nama bank sama dengan 4, kode banknya 009. Nama bank sama dengan 5, kode banknya 213. Nama bank sama dengan 16, berarti sama dengan 6, kode banknya 002. Jika pilihannya itu bukan 1 ataupun sampai 6, itu maka dia akan menampilkan cout pilihan tidak tersedia, silakan pilih ulang bank tujuan atau kembali ke beranda. Nah, di sini dia akan kembali ke label, terus dia akan masukkan nomor rekening. Di sini ada nomor ATM, ada fungsi sub STR itu untuk membaca karakter dari nomor bank tersebut. Itu dari 0,3 berarti dari tampilan awal sampai panjang karakter yang ketiga. Itu tidak sama dengan bank kode, maka dia akan menampilkan cout, maaf informasi akun bank Anda salah, silakan coba lagi. Terus jika selanjutnya kalau misalkan masukkan jumlah transfer, itu dia akan char ASCII 40, terus dan amount itu besar dari char ASCII sama dengan char ASCII 57, dia akan menampilkan jumlah transfer harus angka. Maksudnya misalkan kita memasukkan jumlah transfernya itu berupa huruf gitu, maka dia akan menampilkan cout jumlah transfer harus angka. Terus lanjut ke else sini, jika amount kurang dari minimum, maka dia akan menampilkan cout, maaf jumlah kirim minimum adalah 10.000. Terus selanjutnya di sini ada habis itu jika misalkan transaksi berhasil, kita akan disuruh melakukan masukkan password dengan memanggil void password yang sudah dijelaskan oleh teman-teman sebelumnya. Lanjut. Nah, jika misalkan password benar, dia berarti akan menampilkan transfer berhasil dan ini akan disambungkan ke void history. Mungkin itu saja, kembali kepada Lila. Baik, terima kasih Amanda. Mungkin lanjut, ini transfer to dana akan dijelaskan oleh Selina. Mungkin Selina waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih. Di sini kita menggunakan variabel amount untuk tipe datanya itu double, dan juga receiver untuk tipe datanya itu string. Lalu di sini akan mengeluarkan tampilan masukkan jumlah yang ingin ditransfer, itu akan disimpan di amount. Lalu masukkan nomor rekening dan tujuan itu akan disimpan di receiver. Jika ID-nya itu masih kosong, maka itu akan relog, seperti relog ke void relog. Lalu akan kembali ke GoToLab. Jika tidak, maka sistem akan membersihkan layar, lalu akan masukkan password yang sudah dijelaskan oleh teman-teman tadi. Dan jika diblokir itu sama dengan salah, maka amount lebih besar maka akan masuk ke perulangan amount lebih besar dari total saldo, maka akan menampilkan tampilan saldo tidak mencukupi, transaksi gagal. Akan ada pilihan transfer ulang atau kembali. Jika transfer ulang, maka akan kembali ke dana.
transfer dana. Jika tidak, maka akan keluar kembali ke beranda. Lalu jika jika tidak, jika total saldonya cukup, maka akan masuk ke nota, akan masuk ke void nota, dan total saldo ini akan berkurang karena amount tadi, dan akan masuk ke history pushback. Mungkin segitu saja, saya kembalikan ke Khalila. Baik, terima kasih Selina. Selanjutnya, pada bagian void transfer ini akan dijelaskan oleh Sania. Waktu dan tempat dipersilakan. Baiklah, di sini kita bisa melihat void transfer. Void transfer ini disambungkan pada bagian beranda, di mana jika dipilih transfer, maka void ini akan muncul. Nah, pada void ini kita dapat memilih kita itu akan melakukan transaksi transfer ke bank ataupun sesama dana. Jika kita memilih satu, yaitu transfer ke bank, maka akan disambungkan kepada void transfer to bank yang tadi telah dijelaskan oleh Saudari Amanda. Dan kemudian jika dipilih dua, maka transfer akan terhubung kepada void transfer to dana yang telah dijelaskan oleh Saudara Selina. Baiklah, saya cukup sampai di sini. Saya kembalikan kepada Holila. Oke, terima kasih Sania. Selanjutnya, di sini ada void pulsa dan data yang akan dijelaskan oleh Amanda. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Holila. Di sini kita akan masuk ke void pulsa dan data, di mana yang pertama itu ada sistem CLS untuk membersihkan layar. Selanjutnya ada variabel pulsa dan pilihan pulsa itu dengan tipe data string, terus ada harga pulsa dengan tipe data double. Di sini ada header masukkan nomor telepon Anda untuk tampilan atasnya, terus ada variabel nomor HP itu berupa string yang dimana dia akan membaca untuk bisa melakukan fungsi sub str. Selanjutnya kita kan akan memasukkan nomor telepon. Lalu nanti pengguna akan memasukkan nomor telepon, lalu selanjutnya akan ditampilkan pilihan opsi itu pulsa dan data. Jika memilih satu, pulsa atau data itu sama dengan satu, maka dia akan bersihkan layar sebelumnya menggunakan sistem CLS. Selanjutnya dia akan menampilkan harga-harga pulsa. Scroll dulu. Nah, di sini ada beberapa tampilan harga pulsa. Selanjutnya, jika kita memilih salah satu dari beberapa harga pulsa tersebut, maka dia akan menampilkan beberapa harga dengan yang sudah ada ini. Harga pulsa sama dengan 6.450, ada yang 11.250, ada yang 12.200, ada 15.100. Nah, jika pengguna memasukkan angka selain angka tersebut, maka dia akan menampilkan out pilihan tidak tersedia. Selanjutnya di sini akan ada sistem CLS lagi, terus ada relog, ini nanti akan memasukkan password, terus di sini ada pilihan Anda telah berhasil mengisi pulsa sebesar harga yang telah kita pilih, terus di sini akan masuk ke history. Selanjutnya, total saldo ini akan dihubungkan ke total saldo, dia akan berkurang. Oke, terus lanjut ke pilihan pulsa atau data, misalkan pilih 2, itu nanti akan menampilkan pilihan data. Di sini kita akan membaca beberapa nomor yang kita masukkan. Kalau Indosat itu menggunakan fungsi sub str-nya 0 sampai 4, itu semuanya 0 sampai 4. 0 ke atas Lil. Nih, di sini kalau misalkan 0815 sama 0857 dia akan membaca pakai data M3. Lalu dia akan muncul harganya dan kita akan pilih. Selanjutnya dan ada beberapa pilihan nomor yang lain. Langsung ke pembayaran aja. Nah, di sini ada beberapa tampilan
harga pulsa, seperti itu. Langsung ke masukkan password. Jika kita memilih itu langsung masukkan password, terus konfirmasi pembayaran. Nah, di sini akan ada total harga juga. Langsung aja ke bawah, Lil. Nah, terus setiap pemilihan ini dia akan disambungkan ke history, disambungkan ke password juga. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Amanda. Oke, selanjutnya di sini ada bagian tarik tunai yang akan dijelaskan oleh saya dan sama Sania. Oke, pada bagian tarik tunai ini di sini aku akan ngejelasin di bagian awal. Di sini kami menggunakan tipe data char untuk X-nya dan juga jumlah double untuk jumlah dan menggunakan tipe data char untuk konfirmasi. Di sini kami udah masukin untuk tokennya itu kalau beberapa angka di sini. Nah, selanjutnya di sini kami akan menampilkan checkout pilihan, yaitu kalau misalkan dia ingin tarik tunai dalam via ATM ataupun dengan via kasir dan pegadaian, gitu. Selanjutnya di sini akan ada pilihan dengan tipe data char, di mana jika dia milih satu, maka akan muncul jumlah untuk transaksi tarik tunai di BCA Bank Sentral Asia ini. Nah, kalau misalkan dia pilih dua, maka akan muncul jumlah untuk dia transaksi di via kasir, Alfamart ataupun pegadaian. Di mana di sini biaya adminnya itu 4.500 dan juga total penarikan hari ini itu maksimalnya 10 juta. Jadi tidak boleh lebih dari itu. Nah, setelah dia masukkan ini, kalau misalkan dia pilih satu, maka akan penarikan tarik tunai akan dilakukan sebesar 100.000. Begitu juga dengan pilihan yang lainnya sampai 6. Jika misalkan setelah itu akan ada konfirmasi pembayaran. Kalau dia memilih ya, maka tarik tunai senilai yang dia inginkan itu akan berhasil. Selanjutnya pilihan kedua itu dengan via kasir outlet Alfamart dan Pegadaian akan dijelaskan oleh Sania. Waktu yang tepat dipersilakan. Baiklah, terima kasih Lila. Di sini kita bisa melihat kita ada tampilan yaitu Alfamart dan Pegadaian. Nah, di sini jika kita pilih satu, maka akan tampil yaitu Alfamart kan. Nah, di sini kita akan tampil pilihan mau tarik tunai atau kirim tunai. Nah, jika kita pilih satu, maka akan tampilkan kode token. Dan jika jumlah yang kita pilih itu kurang dari total saldo, maka pembayaran akan dilakukan, yaitu sebesar dan maksimal pembayaran adalah 250.000 dan total saldo akan berkurang. Nah, jika jumlah pembayaran lebih dari total saldo, maka akan keluar saldo tidak cukup. Nah, jika di pilihan alpha tadi kita pilih dua, yaitu kirim tunai, maka kerjanya akan tetap sama, dan kemudian akan keluar di history itu kirim tunai via Alfamart. Kemudian jika di pilihan dua tadi kita memilih pegadaian, maka di sini jika kita memiliki pilih satu, dan akan tampil kode pertama itu kode token, lalu maksimal penarikan adalah 250.000, kemudian masukkan jumlah penarikan. Nah, jika jumlah penarikan ini kurang dari total saldo, maka transaksi akan dilakukan, namun jika jumlah itu lebih besar daripada jumlah maksimal yaitu 250.000, maka akan dikembalikan lagi ke atas dan disuruh memasukkan ulang total jumlah penarikannya. Dan jika
akhirnya pada jumlah itu kurang dari maksimal, maka total saldo akan dikurangi jumlah. Nah, kemudian akan disimpan pada void riwayat dengan keterangan tarik tunai via pegadaian dan juga ditampilkan jumlahnya. Nah, yang else ini itu jika total saldonya tidak mencukupi. Kemudian jika dipilih dua, yaitu kirim tunai, kerjanya akan sama, kurang lebih sama. Namun perbedaan di sini adalah dengan disimpan di void riwayat dengan keterangan kirim tunai via pegadaian dan juga jumlahnya itu. Baiklah. Nah, jika di tarik tunai tadi dipilih pilihan selain satu atau dua, maka akan ditampilkan pilihan tidak tersedia. Baiklah, saya sampai sini saja, saya kembalikan kepada Holila. Baik, terima kasih Sania. Oke, selanjutnya mungkin untuk void lainnya ini ada berapa bagian lagi. Di sini ada cek tagihan listrik, air, pulsa dan data, top up game, tarik tunai, di mana tadi kita sudah ngejelasin bagian pulsa dan data, top up game, dengan tarik tunai. Pada bagian ini akan kami jelaskan di akhir sesi nanti ya. Oke. Selanjutnya, di sini ada void request, di mana void request ini akan dijelaskan oleh Selina. Untuk Selina, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih. Nah, di sini kita menggunakan variabel X. Di sini kita menggunakan array. X ini tuh untuk menyimpan nomor telepon. Lalu ada variabel jumlah dengan tipe data integer. Dan juga variabel konfirmasi untuk tipe data char. Di sini akan menampilkan masukan jumlah total saldo yang akan disimpan di variabel jumlah. Lalu akan menampilkan juga masukan nomor telepon yang akan disimpan di variabel X. Lalu akan menampilkan setelah memasukkan total saldo dan juga nomor telepon akan menampilkan Anda meminta dana sebesar jumlah yang ingin diminta dan juga konfirmasi tolak atau terima. Jika kita memilih konfirmasi atau A, total saldo Anda sebesar jumlah telah berhasil ditambahkan ke dalam saldo oleh nomor telepon yang dikirimkan, nomor telepon yang dimasukkan. Lanjut, mau ke bawah dulu. Dan jika konfirmasinya itu T, maka permintaan saldo sebesar jumlah yang dimasukkan telah ditolak oleh nomor telepon yang dimasukkan. Mungkin lalu jika tidak ada pilihan antara K dan P, maka akan menampilkan cout berupa pilihan Anda tidak valid. Lalu mungkin segitu saja, saya kembalikan ke Holila. Baik, terima kasih Selina. Selanjutnya di sini ada void riwayat yang akan dijelaskan oleh Tessa untuk aktivitas. Mungkin Tessa waktu dan tempat dipersilakan. Selanjutnya kita masuk ke void riwayat, COT riwayat transaksi untuk membuat judulnya yang bertuliskan riwayat transaksi. Lalu history empty ini untuk memasukkan jika vektornya nanti kosong, maka akan keluar belum ada transaksi. Lalu lanjut ke COT transaksi untuk membuat jenis transaksinya dan juga jumlah transaksi yang dituju, dan COT terakhir untuk membatasi setiap transaksi antara satu sama lain. Saya kembalikan ke moderator. Oke, thank you Tessa. Setelah void riwayat tadi yang akan menampilkan setiap transaksi kita sebelum-sebelumnya, ada selanjutnya di sini void username.
untuk mengganti username baru. Ini akan dijelaskan oleh Sania. Mungkin untuk Sania, waktu dan tempat dipersilahkan. Baiklah, terima kasih Lila. Di sini void username berguna untuk tujuan utama itu mengganti dari username yang udah kita masukin di awal login tadi. Nah, di sini jika kalau variabel v user ID yang disimpan di struk v itu kosong, maka dia akan langsung menyambungkan program ke bagian relog. Dan jika v user ID-nya ada yaitu akunnya udah login, nah maka di sini akan akan ditampilkan masukan username baru di mana akan disimpan pada struk v username, kemudian juga dimasukkan password untuk konfirmasi. Nah, kemudian user ID ini akan sama dengan username. Nah, karena itulah dia akan diubah. Jadi username yang udah kita masukin ini tadi, dia akan disimpan ke user ID ini. Nah, jika udah, maka akan clear screen, kemudian akan muncul username Anda berhasil diupdate. Kemudian tekan tombol apapun untuk lanjut ke program berikutnya. Baiklah, saya sampai sini. Saya kembalikan kepada Lila. Baik, terima kasih Sania. Oke. Ya, selanjutnya pada Fedpung Pro akan dilanjutkan lagi oleh Sania. Mungkin untuk Sania waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Lila. Nah, di sini Void Pung Pro ini tujuan utamanya itu untuk menampilkan bagian yang tersambung ke profil, yaitu bagian A, yaitu pengaturan profil. Nah, di sini di bagian pengaturan profil ini akan tampil beberapa submenu lainnya seperti username, alamat email, dan juga mobile number, dan juga kembali. Nah, untuk A ini, username itu akan tersambung kepada void username yang ada di atas ini. Nah, di situ tujuannya kita untuk bisa melihat username yang saat ini akun saat ini yang sedang login dan juga bisa mengubah username tersebut. Nah, begitu juga dengan alamat email. Nah, di sini bisa kita lihat jika kita pilih B, maka akan dilihat apakah kita itu sudah masuk atau belum. Dan jika kita belum masuk, maka akan tampil Anda belum masuk. Nah, di sini kita bisa langsung saja kembali lagi ke profil dan memilih app untuk sign in. Kemudian jika sudah masuk, maka B ini akan membaca lagi. Dia akan memeriksa apakah kita itu sudah memiliki uh, alamat email ataupun mobile number, apakah kita sudah memiliki alamat email atau mobile number dulu. Dan jika belum, maka kita akan ditampilkan pilihan tambah alamat email. Jika kita sudah memiliki alamat email, maka akan ditampilkan ubah alamat email. Nah, yang pilihan kedua yang tampil itu cuma untuk kembali. Nah, di sini misalnya alamat email itu kita belum ada. Berarti kita setelah kita memilih satu atau tambah alamat email, maka itu akan langsung masukkan alamat email ini. Nah, nanti itu kita masukkan alamat emailnya, dan kemudian jika kita enter, maka akan kembali lagi ke pilihan B ini, sini ke lab 1 ini, maka dan yang tampil pada layar bukan lagi ini, tetapi melainkan ini, dan current emailnya akan tampil juga seperti email yang udah kita masukin tadi. Nah, misalnya kita ingin mengubah alamat email, kita bisa langsung pilih ini, pilih satu juga, maka akan tampil yang ini. Nah, di sini kita bisa langsung memasukkan email baru. Nah, maka email baru ini akan disimpan kepada variabel email lama dan nah, pada bagian v email inilah yang akan ditampilkan di current email nanti. Nah, dan jika ingin kembali bisa langsung mengetik Y dan atau yang lainnya akan kembali lagi kepada menu email ini. Hal yang sama juga berlaku untuk mobile number. Itu bisa diubah ataupun ditambah terlebih dahulu. Dan jika dipilih D, kita bisa langsung kembali ke bagian sistem. Jika dipilih D, maka itu bisa langsung kembali lagi kita.
maka akan di-clear screen dan kita akan kembali lagi ke pengaturan profil. Dan jika ditekan kembali lagi akan langsung kembali ke bagian profil. Baiklah, saya sampai di sini. Terima kasih Lila. Saya kembalikan kepada Lila. Oke, terima kasih Sania. Di sini selanjutnya ada void SNK yang akan dijelaskan oleh Ilman. SNK dengan void yang lainnya, yaitu void, bentar, kebijakan juga yang akan dijelaskan oleh Ilman. Mungkin untuk Ilman, waktu dan tempat dipersilahkan. Selanjutnya, void SNK akan dijelaskan oleh Ilman Nur Hakim. Untuk Ilman dipersilakan. Baik, terima kasih Lila. Kami di sini saya ingin menjelaskan tentang syarat dan ketentuan. Kami di sini menggunakan void SNK. Void SNK di sini untuk menampilkan syarat dan ketentuan penggunaan dana. Di sini kami juga menggunakan sistem CLS untuk membersihkan pada syarat ketentuan dan selanjutnya kami menggunakan void kebijakan untuk menampilkan kebijakan privasi akun. Pada kebijakan privasi akun, satu, pemberitahuan kepada pengguna dana. Dua, memperoleh dan pengumpulan data pribadi. 3, penggunaan data pribadi. 4, pengungkapan data pribadi, kegiatan pemasaran. 6, tindakan keamanan dan penyimpanan. 7, layanan pihak ketiga dan situs web. 8, perubahan atas kebijakan privasi ini. 9, berhenti menerima email. 10, ketentuan lain. 11, pernyataan. 12, menjaga keamanan data Anda. 13, menyimpan dan menghapus data Anda. 14, informasi lebih lanjut. Setelah melakukan tersebut akan masuk ke void putbat. Kami di sini akan menggunakan void putbat dan sistem CLS untuk membersihkan pada void putbat, yaitu pusat bantuan. 1, codes halo, ada yang bisa kami bantuan. 1, akun dan profil. 2, saldo dan top up. 3, transaksi pembayaran. 4, kembali dan profil. Jika pilih topik bantuan, Oke, terima kasih Ilman. Untuk void pusat bantuan ini ada beberapa bagian. Nah, untuk pusat bantuan di sini ada akun dan profil. Bagian ini
Oke, selanjutnya pada void profil di sini akan dijelaskan oleh Sania. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baiklah, terima kasih Lila. Nah, di sini kita bisa langsung saja menjelaskan ya. Di sini kita ada sistem CLS untuk menghapus apapun yang sedang kita lakukan sebelumnya. Kemudian akan tampil profil. Nah, dan di sini jika kita belum login, maka akan tampil tulisan Anda belum masuk atau memiliki akun. Nah, jika kita sudah masuk, maka akan tampil current username yang saat ini berada dalam program kita. Nah, kemudian di dalam profil ini ada beberapa sub menu, yaitu pengaturan profil, yang akan tersambung pada void pengpro yang tadi telah dijelaskan oleh saya. Kemudian pengaturan keamanan. Pengaturan keamanan ini kurang lebih kerjanya sama seperti ubah alamat email dan mobile number. Namun di sini kita alih-alih untuk mengubah username, alamat email atau mobile number, di sini kita mengubah password dengan memasukkan password baru menggunakan vPassword dan kemudian akan disimpan pada vPass. Nah, jika pada itu pun jika kita sudah masuk ke akun akan tampil seperti ini, dan jika kita belum masuk ke akun dan memilih pilihan B, maka akan tampil yaitu sebagai berikut. Anda belum masuk maka dan akan dikasih pilihan login atau daftar. Ya, kemudian jika kembali login atau daftar ini akan tersambung kepada void relog, dan juga jika kembali maka akan langsung kembali ke void pengpro ini, yaitu akan tampil mulai dari sini di bagian profil ini. Nah, tunggu sebentar. Nah, bagian ini. Nah, kemudian ada pusat dan bantuan. Pusat dan bantuan ini akan tersambung kepada void pushbat yang telah dijelaskan oleh Ronaldo, dan juga ada sub menu syarat dan ketentuan dan juga kebijakan yang telah dijelaskan oleh Ilman. Dan kemudian di sini kita akan tampil pilihan submenu F, di mana submenu F ini jika akan diperiksa dulu apakah kita sudah login atau belum. Nah, jika kita belum login, maka akan ada tulisan sign in. Nah, sign in ini akan tersambung pada void relog. Nah, itu kita meminta masuk atau daftar akun terlebih dahulu, dan jika kita belum masuk akun, maka akan tampil logout jika kita pilih F ini. Dan juga kembali ke beranda. Nah, di F. Nah, jika di F ini kan seperti sudah saya jelaskan tadi, misalnya jika kita belum login, kita akan tersambung kepada void relog. Nah, dan jika kita sudah selesai login ataupun daftar registrasi, kita kembali lagi ke profil lagi. Dan jika kita sudah masuk akun, maka akan tampil logout tadi kan, dan jika kita pilih logout, maka seluruhnya akan dikosongkan, seperti user ID, password, total saldo pun akan 0, kemudian akan muncul animasi loading, yang kemudian baru di-ignore. Nah, sebenarnya di sini ada juga yang tersambung tadi ke void riwayat, dan jika kita belum login, maka riwayat akan muncul belum ada transaksi. Nah, begitu juga jika kita sudah keluar, yang berarti akun kita sudah tidak terbaca lagi di program ini, maka history yang kita lakukan juga pun akan langsung bersih lagi, atau akan dibaca belum ada transaksi. Dan ini jika kita pilih G, itu kembali ke beranda, maka akan langsung sistem CLS dan langsung kembali ke beranda yang ada di bagian program utama. Nah, ini jika kita pilih selain A, B, C, D, E, F, G, maka akan tetap kembali ke profil. Baiklah, saya kembalikan lagi kepada Lila. Baik, terima kasih Sania. Selanjutnya di sini ada void si dompet, yaitu eh di mana void ini akan dijelaskan yang akan
dijelaskan oleh Alif. Untuk Alif, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Lila. Di sini kita masuk ke void si dompet. Kita menggunakan tipe data string, nomor telepon, boolean nomor telepon valid sama dengan 0. Menggunakan the while system CLS, cout nomor HP, dan cout untuk memasukkan nomor HP kamu di sini. Lalu in ke nomor telepon. Lalu if valid nomor telepon, else nomor telepon valid sama dengan 1. While nomor telepon valid. Lalu kita masukkan integer sum jumlah admin sama dengan 0. Lalu cout nominal top up. Lalu cout jumlah nominal yang ingin ditransfer. Lalu masukkan ke jumlah. Lalu sum untuk menjumlahkan jumlah plus admin yang akan ditambah. Lalu untuk pilihannya, misalnya untuk satu bagian Astra Pay, jika if jumlah kurang dari 10.000 akan menampilkan jumlah minimum top up adalah 10.000. Jika else-nya admin sama dengan 1.500. Seperti selanjutnya, jika pilih nomor 2 akan menampilkan pilihan GoPay. If jumlah kurang dari 10.000 akan menampilkan jumlah minimal minimum top up adalah 10.000. Begitupun seterusnya. Lalu menuju ke detail pesanan untuk konfirmasi pembayaran. Mana itu? Baru lagi, Lil. Oke, di detail pesanan. Lalu akan menampilkan nomor telepon, e-wallet, lalu harga, biaya admin, virtual akun tujuan, total yang akan dibayar. Lalu untuk mengkonfirmasi pembayaran. Jika konfirmasi Y, apa dia ini? Salah ya. Lalu else system CLS, masukkan password. Jika konfirmasi salah. Gimana tuh? Lalu jika if sama dengan Y, maka masuk ke VID sama dengan lalu sistem CLS. Relog menuju ke lab. Jika else-nya masukkan PWW if vblokir sama dengan false. Masukkan sistem CLS. Lalu integer DMY untuk masukkan waktu transaksi. Lalu double amount. If total saldo lebih dari sama dengan sum total saldo minus sama dengan sum sistem CLS. CO transfer berhasil. Lalu bagian nota. Terus bagian else-nya, jika saldo Anda tidak mencukupi, kembali ke tampilan awal. Lalu ini adalah tampilan e-wallet dari beberapa seperti Astra. Lalu masuk ke void dompet digital. Di dompet digital ini ada beberapa macam pilihan seperti Astra Pay,
GoPay, Isaku, OVO, ShopeePay. Lalu untuk memilih e-wallet Anda, masukkan switch EP, misalnya kita milih Astra Pay, akan masuk kembali ke si dompet. Begitupun seterusnya seperti GoPay, Isaku, OVO, ShopeePay. Di bagian kembali kita akan menuju ke tampilan awal. Jika pilihan lebih dari 1 sampai 6, pilihan tidak valid. Kembali ke Holila. Baik, terima kasih Alif atas penjelasannya. Selanjutnya di sini ada void nomor 5, nomor 4321, di mana ini adalah void yang menjelaskan tentang animasi kami di awal nanti, di mana animasi kami yang akan kami tampilkan nanti itu dimulai dari angka 5, 4, 3, 2, 1, hitungan mundur begitu menggunakan gotoksi seperti yang sudah saya jelaskan di awal, gitu. Mungkin di semua sama saja ya. Dan ini ada void animasinya menggunakan integer i, j sama dengan 1, dan juga string untuk username dan juga passwordnya. Dan di sini kami kasih bip, suara bip gitu, 450,800 slip 1000, di mana ini digunakan juga untuk setiap animasinya itu bergerak dengan suara bip nanti. Bergantian dengan suara bip nanti. Nah, selanjutnya di sini ada void. Selanjutnya, untuk void lainnya, nah di void lainnya ini kita ada 6 bentuk lainnya, ada tagihan listrik, tagihan air, pulsa dan data, top up game, tarik tunai, dan kembali. Nah, di sini jika misalkan kita masukkan nih setelah kita ditampilkan dengan 6 pilihan tersebut, maka di sini kita akan memasukkan pilihan yang ingin kita cek. Nah, jika pilihan yang kita pilih itu sama dengan 1, kemudian di sini menggunakan sistem CLS atau sistem hapus seperti itu. Nah, ketika kita pilih 1, maka di sini dia akan meminta masukkan meter ID dan disimpan di in meter ID. Nah, di sini ada kondisi yang mana meter ID tersebut harus bersyaratnya itu 11 atau 12 digit angka. Nah, jika dia tidak 11 atau 12 digit angka, maka si out-nya ID tidak valid atau valid meter ID itu salah. Nah, setelah itu, jika kita memasukkan meter ID-nya itu benar, maka kita akan ke selanjutnya. Selanjutnya itu nanti kita di sini ada sistem CLS lagi. Selanjutnya nanti kita akan ditampilkan dengan beberapa pilihan untuk pembayaran tagihan listriknya. Nah, di sini ada pilihan yang untuk 20.000, 50.000, 100.000, 200.000, 500.000, dan kembali. Nah, setelah kita ditampilkan ini, maka kita akan diminta untuk masukkan pilihan pembayaran tagihan listriknya. Kita akan pilih berapa. Nah, di sini juga kita menggunakan kondisi if yang mana jika kita pilih 1, maka harga pembayarannya 21.500. Jika kita pilih 2, maka harga pembayaran 51.500. Pilihan 3, 101.500. Pilihan 4, 201.500. Pilihan kelima, 501.500. Nah, jika dia tidak ada di 1 sampai 5 ini, maka dia akan ke go to lab 1. Nah, setelah itu untuk pembayarannya, pilihan pembayarannya jika kita milih 1 sampai 5 tadi, maka di sini dia akan see out berapa total pembayaran sesuai dengan harga pembayarannya. Setelah itu akan tampil konfirmasi pembayaran. Nah, konfirmasi pembayaran ini jika kita pilih iya, nah kemudian kita akan ke kondisi yang mana total saldo, jika total saldo lebih besar atau sama dengan harga pembayaran, maka total saldonya itu nanti total saldo dikurang harga pembayaran listrik tadi. Kemudian di sini juga dia nanti pembayaran
aktivitas yang ada di tagihan listrik ini nanti akan tersimpan di aktivitas. Kemudian dia akan membuat nota tentang pembayaran listrik kita tadi. Nah, jika dia salah atau else di sini, maka dia akan keluar tampilan maaf saldo Anda tidak mencukupi. Enter untuk kembali dan kembali ke go to lab 1. Nah, jika dia nanti pilihannya tadi kan pilihannya kalau dia pilih 6, maka dia akan kembali ke void lainnya atau ke tampilan awal tadi. Nah, setelah itu untuk pilihan 2 itu yaitu cek tagihan air. Nah, jika kita pilih pilihan 2, maka kita akan ditampilkan dengan ada 6 tampilan di sini. 5 daerah dan 6 ini untuk kembali ke awal. Ada Palembang, Indralaya, Prabu Muli, Lahad, dan Batu Raja. Setelah itu kita pilih daerahnya dan akan disimpan di SIIN daerah. Setelah itu sama seperti yang listrik tadi, dia juga menggunakan kondisi if disesuaikan dengan daerah yang kita pilih. Jika kita pilih daerah 1, tarifnya 1.000, daerah 2, 1.200, daerah 3, 1.100, daerah 4, 1.378, daerah 5, 1.600. Kemudian kalau untuk daerah 6, maka dia akan ke eh, kembali ke awal. Setelah itu, jika kita memilih 1, 2, 3, 4, atau 5, dia akan sistem CLS atau sistem hapus tadi, dan dia akan menampilkan masukkan pemakaian airnya. Kemudian kita masukkan pemakaian airnya berapa, dan kemudian di sini ada proses total biaya itu sama dengan pemakaian air dikali dengan tarif per meter pangkat 3-nya. Setelah itu dia akan menampilkan total biaya pemakaian air per bulan. Setelah itu juga dia menampilkan konfirmasi pembayaran, sama seperti yang listrik tadi. Konfirmasi pembayaran, nah jika kita pilih Y, maka dia akan melakukan konfirmasi pembayaran sama seperti tadi. Di sini ada juga kondisi if yang mana total saldo sama dengan lebih besar sama dengan harga pembayaran, maka total saldo sama dengan total saldo dikurang harga pembayaran. Nah, di pemakaian air ini juga dia akan masuk ke dalam aktivitas pembayaran. Dan setelah kita konfirmasi pembayaran, maka dia nanti akan keluar nota untuk tagihan pembayaran air. Nah, jika else atau salah, maka itu dia akan menampilkan pesan maaf saldo Anda tidak mencukupi, enter untuk kembali. Kemudian untuk yang ke daerah, jika pilihan kita tadi 6, maka dia akan kembali ke menu awal. Baik, langsung saja kita masuk ke menu profil, yaitu yang B, pengaturan keamanan. Ketika kita pilih yang ini, else if B, itu akan muncul codingan ini. Ini disebut label, kita tandai untuk apabila kita penggunaan pada GoTo supaya dia balik lagi ya. Nah, ada juga sistem CLS untuk menghapus. Lalu kita gunakan V sudah dijelaskan pada sebelumnya, yaitu berupa struct. Lalu kita ketik user ID, itu tidak sama dengan sudah diinputkan. Kita nih, ubah password. Nah, kita simpan Y or N-nya itu di char L. Ketika kita memasukkan input, maka dia akan bisa, kalau dia Y, kita pakai kondisi if, itu akan keluar, masukkan password baru, kita siin, itu menggunakan struct V dengan password, lalu masukkan password sebelumnya, maka kita akan kembali ke void pww, kemudian isi dengan vpass itu dengan vpassword. Nah, kalau dia sudah login, kalau dia sudah, itu langsung saja bisa langsung
ke sistem CLS, kalau dia tidak mau post sebuah password, dia akan ditanya nih, Anda belum masuk gitu. Out, login, atau daftar. Yang kedua, kembali. Kalau kita pilih satu, maka dia akan memanggil void berupa relog. Kalau dia else, pilih dua misal, kembali, dia langsung ke menu pengaturan profil, void bingo. Oke. Ini menunjukkan kondisi apabila kita sudah login atau belum. Kalau sudah login, maka menu ini yang akan tampil. Dan kalau belum, menu ini yang akan tampil. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ketika satu, yaitu animasi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Sania. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih Lila. Nah, di sini kita bisa lihat ada beberapa void yang saya buat. Di sini voidnya yang saya buat itu sampai sekitar 23 frame. Nah, di sini kita menggunakan teknik animasi biasa, itu kita membuatnya itu per frame. Jadi di sini misalnya frame pertama saya menamai voidnya sebagai K1, yaitu dengan gambar kupu-kupu seperti itu. Kemudian void kedua, K2-nya begini, ketiganya begini, dan itu sampai ke void ke K23 atau sampai ke frame 23 yang menggambarkan kupu-kupu ini supaya dia bisa bergerak. Nah, kemudian void itu di awal itu digunakan sistem CLS untuk menghapus void sebelumnya, jadi pada layar kupu-kupunya tidak akan terduplikasi. Nah, kemudian 23 void tersebut akan disatukan pada void yang sama dengan menggunakan sistem color F3, di mana F ini adalah warna putih dan 3 itu adalah warna dari tulisannya. Dan kemudian ini dengan begini sistem kerjanya itu seperti animasi biasa. Dengan misalnya kita pilih K1, maka akan tampil di file ini akan tampil K1 duluan, kemudian akan di clear screen, kemudian tampil K2, kemudian clear screen lagi dan tampil K3. Nah, begitu seterusnya sampai ke K23, di mana kupu-kupu tersebut akan kembali lagi dengan seperti ini dengan posisi yang berbeda. Baiklah, saya kembalikan lagi kepada Lila. Baik, terima kasih Sania. Nah, selanjutnya di sini ada integer main ya. In main. Di mana di sini kami memasukkan void yang akan kami gunakan di awal tadi, kayak animasi nomor dan juga animasi kupu-kupu, tampilkan nama NIM dan juga loading gitu. Pada tampilan ini itu juga akan dijelaskan sama Sania. Untuk Sania, waktu dan tempat dipersilahkan. Baiklah, terima kasih Lila. Nah, di sini seperti yang telah dijelaskan oleh Lila tadi, pertama di program utama itu kita akan menampilkan dulu animasi nomor, kemudian animasi kupu-kupu, kemudian jika telah selesai maka ada animasi maka akan ada tampilan nama dan NIM, dan kemudian jika ditekan enter atau key apapun maka akan langsung ke bagian loading ini. Nah, jika bagian loading ini telah selesai, kita akan masuk ke bagian beranda. Pada bagian beranda ini, di bagian atas kiri akan tampil total saldo yang disimpan pada variabel total saldo. Bagian variabel ini telah terhubung kepada seluruh subfungsi sub prosedur yang ada di program dana ini. Nah, kemudian pada bagian beranda ini akan tampil pilihan seperti transfer, top up, request, lainnya yang telah dijelaskan oleh teman-teman, di mana pilihan transfer ini akan terhubung kepada void transfer, dan pilihan top up akan terhubung pada void top up, dan 3 ini request akan terhubung pada void
request atau minta uang, dan yang lainnya ini maka akan terhubung kepada void lainnya. Di lainnya, void lainnya ini seperti yang tadi telah saya jelaskan, telah teman-teman jelaskan, akan muncul beberapa pilihan lagi seperti cek tagihan listrik, air, pulsa dan data, dan lain-lainnya. Nah, setelah itu, di sini kita ada beberapa pilihan yang lain juga. Dan di sini, misalnya kita ketik A, atau masukkan A, maka akan kembali lagi ke beranda. Dan jika kita ke B, aktivitas, maka kita akan menampilkan aktivitas-aktivitas yang telah disimpan kepada riwayat aktivitas tadi. Misalnya top up tadi, kita akan tersimpan, dan juga transaksi-transaksi lainnya. Kemudian ciri dompet digital. Dompet digital ini akan tersambung kepada void dompet digital yang telah dijelaskan oleh Alif, dan kemudian pilihan D itu profil. Nah, bagian profil ini tersambung juga kepada void profil yang tadi juga telah sempat saya jelaskan di atas. Nah, ini seperti yang sudah saya bilang tadi, kita kalau misalnya pilih satu itu transfer, maka itu akan langsung terhubung ke void transfer. Nah, jika kita ingin kembali ke beranda, maka kita akan go to lab, di mana lab di sini merupakan label yang terletak di bagian sini. Kita akan clear screen dan langsung kembali lagi ke tampilan beranda yang ini, tampilan beranda dana ini. Dan jika ketik yang lainnya selain Y, misalnya N, kita akan kembali ke label 1, di mana label 1 ini kita akan masuk lagi ke transfer. Baiklah, begitu juga cara kerja dengan pilihan kedua, ketiga, keempat, dan juga A, B, C, hingga D. A, B, C, dan hingga D. Nah, jika yang dimasukkan pilihannya tidak terdapat pada pilihan yang ada di beranda tadi, atau yang bisa juga selain 1, 2, 3, 4, A, B, C, dan D, maka itu akan kembali lagi ke beranda, atau lab yang di sini, kembali lagi ke tampilan beranda, dan dengan itu program kami akan berakhir. Baiklah, penjelasan saya sampai di sini, saya kembali lagi kepada Lila. Baik, terima kasih kepada Sania. Mungkin itu saja penjelasan program kami. Program kami berakhir di sini. Eh, Mungkin langsung saja kita running program kita pada hari ini. Bentar, untuk melihat hasilnya. Seperti yang sudah kami jelaskan tadi, di awal kami akan menampilkan animasi, setelah itu lanjut akan ke transaksi yang selanjutnya. Pertama di sini akan masuk ke akun terlebih dahulu. Saya akan melihatkan hasil dari top up kalau jika sudah di running. Kedua ini saya akan melihatkan yang transfer. Ada dua pilihan, di sini saya memilih transfer ke bank. Di sini kita masukkan waktu transaksi sesuai dengan jam sekarang.
akan muncul nota dan lanjut kita lihat yang nomor 2, transfer sesama bank. Dan akan muncul nota dan bagian transfer pun sudah selesai dan langsung saya masuk ke bagian request. Di sini langsung masukkan saja jumlah yang ingin diminta uangnya itu berapa, misalkan 500.000. Di sini kami membuatnya untuk kami mengkonfirmasi sendiri itu diterima atau enggak. Kalau misalnya tidak, dia akan ditolak dan jika dikonfirmasi maka saldo akan bertambah. Saldo di sini akan bertambah. Pada bagian lainnya, di sini dicek tagihan listrik. Kita masukkan nomor ID, misalnya nomor ID-nya langsung masuk pilihan. Saya pilih nomor 3. Dan di sini akan masuk notanya, order berhasil dan saldo berkurang. Selanjutnya di bagian lainnya juga ada bagian pulsa dan data karena cek tagihan air itu sama saja konsepnya.
Baiklah, begitu. Baiklah, sekian program dari kami. Mengucapkan terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.